Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, balik lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Kali ini aku mau ngebahas tentang klan D atau para penyandang nama D yang sebenarnya masih menjadi salah satu misteri paling besar selama ini guys. Ya, soalnya sampai detik ini ya kayaknya kita bahkan masih belum tahu lah huruf D itu sebenarnya simbol dari kata apa? Apakah itu menjadi tanda yang digunakan untuk orang-orang yang terdahulu, ya untuk mencirikan mereka berasal dari orang-orang yang sempat memiliki impian yang sama? Atau sebenarnya bagaimana sih cara seseorang itu bisa memiliki nama di pada nama mereka sendiri? Faktanya guys, sampai sekarang kita tuh cuma bisa berpendapat atau berspekulasi lah mengenai apa itu kepanjangan dari huruf D. Soalnya ada yang mungkin menganggap D itu mewakili dream, karena mereka yang memiliki huruf D pada namanya berarti ya sempat terikat oleh impian-impian atau tekad yang sama, sehingga mereka yang menyandang nama D akan mewarisi tekad dari seseorang sekaligus membereskan apa yang sebelumnya pernah coba dilakukan di 800 tahun yang lalu. Di sisi lain, mungkin yang paling populer dan pastinya lebih dipercayai oleh banyak orang adalah huruf D yang melambangkan kata dawn, dimana seperti yang kita tahu kata datangnya fajar atau terbitnya fajar guys sering dianggap sebagai sebuah kebangkitan setelah munculnya kegelapan atau keterpurukan yang lama. Makanya orang-orang itu ngerasa kalau para penyandang D adalah mereka yang akan mendatangkan fajar dan membawa dunia ke arah yang lebih baik. Terus gak cuma itu aja, sempat rame juga nih keluar ungkapan baru yaitu Drum of Liberation. Beberapa orang juga ada yang menganggap kalau mungkin aja huruf melambangkan Drum of Liberation, dimana bunyi dentuman drum itu menjadi pertanda dari sesuatu yang akan segera tiba guys. Maka mungkin aja orang-orang yang menyandang nama D adalah mereka yang suatu saat akan menjadi tanda atau awal dari datangnya sebuah perubahan. Cuman kayaknya kita skip dulu aja bagian pembahasan apa itu D sebenarnya guys. Dan bahkan dari mana nih mereka orang-orang yang gak memiliki hubungan darah namun kok bisa tiba-tiba aja saling terhubung satu sama lainnya. Meski sebenarnya seperti yang udah pernah kita bahas juga sih, kalau mungkin aja hal itu gak jauh dari apa yang dilakukan oleh Luffy, Ace, dan Sabo di masa kecilnya, dimana mereka semua itu yang sama sekali gak terhubung secara darah guys mulai membentuk suatu hubungan dan mengesahkan hubungan persaudaraan mereka itu dengan diwakili oleh pertukaran cawan. Jadi mungkin aja sebenarnya cara ini tuh ya juga sempat dilakukan di 800 tahun yang lalu, sehingga mereka ini sebenarnya nggak terhubung oleh ikatan darah, tapi tiba-tiba aja memiliki nama tengah yang sama, di mana huruf D tiba-tiba aja bersemayam guys di nama mereka. Tapi kali ini ya, daripada kita muter-muter bahas hal yang masih terlalu sedikit banget cluenya, gimana kalau kita bahas dulu aja nih tentang siapa aja para penyandang nama D dan keturunannya yang udah kita ketahui. Oke, makanya anggap aja konten kali ini tuh kayak nyicil konten utama lah ya. Dimana nantinya tuh pasti bakalan ada yang lebih banyak lagi orang yang terungkap memiliki nama D pada nama mereka guys. Nah, sehingga kita mungkin bisa aja melihat dengan jelas mulai dari marga ataupun hubungan dari setiap orang yang menyandang nama D tersebut. So buat permulaan, kita pastinya mulai nih dari sang karakter utama kita guys. Siapa lagi kalau bukan our Bakasecho? Ya, Monkey D. Luffy. Ya, seperti yang kita tahu, Luffy ini kan berasal dari keluarga Monkey, dimana ayahnya adalah Monkey D. Dragon, juga sama-sama menyandang nama D, ya kan? Lalu kalau kita tarik lagi lebih jauh, semua itu akan bermula dari Monkey D. Garp. Yang sayangnya itu harus berhenti sampai di situ guys. Soalnya kan baik dari istrinya Garp atau ibu dari Luffy, semuanya masih belum kita ketahui, dan mungkin aja hal ini itu juga nggak akan pernah Oda Sensei bahas juga gitu kan.
Karena di salah satu kolom SBS, Oda itu pernah ngejelasin tentang mengapa sih ibu di dunia One Piece itu terkadang gak pernah diperlihatkan. Dan hal itu ternyata berhubungan sama sifat dari seorang ibu yang sering cemas, sehingga petualangan itu tentu akan berbahaya. Jadi dirasa gak cocok lah sama tema tersebut, guys. Nah, itulah mengapa sosok ibu itu gak pernah diperlihatin oleh Oda. Lanjut, kita bergeser. Ada nama mantan Raja Bajak Laut, ya, Gol D. Roger. Yang juga kita udah ketahui sejak lama dia itu merupakan salah satu penyandang nama D. Dan naasnya Roger kan harus menjadi salah satu korban dari pemerintah dunia, guys. Dimana namanya itu disamarkan menjadi Gold Roger. Lalu seperti yang udah kita tahu juga kalau Roger ini menikahi seorang wanita yang bernama Portgas D. Rogue. Dimana ini juga menjadi sedikit kejutan sih, dimana istri dari Roger ternyata diungkapkan juga, guys. Namun kayaknya nih hal ini juga berhubungan nih dengan anaknya Roger, yaitu Ace, yang sayangnya mengambil nama keluarga dari ibunya, yaitu Portgas, bukannya Gol. Makanya seperti yang kita ketahui nih, Ace ini memiliki nama lengkap kan Portgas D. Ace ya, bukan Gol D. Ace, guys. Dan sayangnya kita juga nggak tahu apakah nama itu diputuskan oleh Roger sendiri atau bukan. Lalu apa alasan dibalik semua keputusan ini? Apakah itu semua adalah usaha dari Roger dan Rogue untuk ngebuat Ace itu hidup tanpa ada beban? Baik itu beban dari nama besar ayahnya ataupun beban dari incaran orang-orang yang mungkin dulunya menjadi korban Roger ketika mereka ini saling bertarung satu sama lain, guys. Lanjut kita ke berikutnya, yaitu keluarga lainnya nih yang juga menyandang nama D. Berasal dari nama keluarga Jaguar, guys. Dimana salah satunya adalah Jaguar the Soul, orang yang sangat berjasa untuk kelangsungan hidup Nico Robin. Padahal dia ini awalnya bermula loh menjadi seorang angkatan laut. Namun Soul ini yang merupakan seorang raksasa malah jadi memberikan asa bagi para bajak laut untuk mencapai pulau terakhir dan bisa menemukan One Piece. Tentunya ini membutuhkan kekuatan dari seorang Nico Robin. Karena kan dulunya kita masih belum tahu ya kan kalau ada sosok lain yang bisa membaca tulisan kuno di batu poneglyph, kayak misalnya klan Kozuki yang ternyata bisa membaca sekaligus memahat hurufnya secara langsung. Di sisi lain di pihak Luffy sendiri yaitu Law, kita ketahui juga sebagai salah satu penyandang nama D. Karena nama asli dari Law adalah Trafalgar D. Waterlaw. Ya, sehingga hal ini membuktikan guys kalau Law sekeluarga ini merupakan penyandang dari nama D yang dianggap sebagai musuh dari Tenryubito. Makanya si Lemmy, adiknya Law guys, yang harus mati karena penyakit Emberlit, tentu merupakan seorang penyandang nama D juga yang mungkin aja nama lengkap dari Lemmy adalah Trafalgar D. Lemmy. Sementara itu ada juga nih dua keluarga yang berbeda yaitu Rox dan Marshall, di mana keduanya baik Rox di Sebek atau juga Marshall the Teach dikonfirmasi penyandang nama D juga, guys. Meski seperti yang jelas tertera sih kalau keduanya ini memiliki nama keluarga yang sangat jauh berbeda, namun entah kenapa keduanya tuh kayak ngerasa ada cukup terhubung lah. Terlebih ya Kurohige atau Teach sendiri ya memberikan nama kapalnya Saber of Sebek, guys. Ya, entah itu semua hanya bagian dari ambisi Kurohige yang ingin menjadi seperti Rock di Sebek, dimana seperti yang kita tahu ambisi dari Sebek sendiri sangat nggak main-main ya kan. Makanya sangat mungkin aja kalau Kurohige ini mengikuti jejak tersebut. Namun yang pasti itu semua tadi adalah orang-orang yang udah terungkap sebagai para penyandang nama D, yang disebut sebagai memiliki Will of D atau tekad D. Oke, mungkin segitu aja dulu guys konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios si Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania. Jadi tadi siang gue tuh dapat kiriman paket. Ternyata dari bos gue nih, udah sampai coy. Beliau ngirimin gue poster Bounty yang terbaru untuk Luffy, Law, dan Kid ya kan. Ya, ada 3 lembar. Jadi kita bakal lihat kayak mana ya kan posternya biar kalian juga tahu realnya kayak mana. Biar nggak bingung, oke? Mari kita buka guys. Oke, bentar ya. Ini ada sedikit debak. Nah, ada Law guys. Oke, ini adalah Yonko terbaru kita guys. Ya, bagi di Luffy.
dengan gilimanya dia. Ini tahan air guys. Jadi ya gue nggak tahu sih kalian misalnya mau naruh ini poster di mana ya kan. Cuman kalau misalnya kalian kecipratan air pun atau gimana, ini poster pasti bakal aman banget. Lu lihat deh dari coloringnya ini, printannya bagus. Coy, lu nggak bakal kecewa sih lu beli ini poster. No, gue bukannya nyuruh kalian biar beli, cuman ini keren sih. Nggak kalah coy sama poster-poster yang biasa kalian untuk poster waifu yang kalian bisa beli dengan harga ratusan ribu. By the way, ini di bawah 50.000 guys untuk per satu posternya. Ini keren. Oke.